Assalamualaikum, sahabat Oto. Kali ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan Wuling Convero S. Kelebihan dan kekurangan Wuling Convero S terbaru 2021, menarik diulas, menyusul penyegaran yang berfokus pada eksterior, interior, serta penambahan fitur terbaru. Mobil keluarga termurah, yang ada di line-up Wuling ini, sekarang punya tampilan lebih modern. Penyematan LED DRL di bumper depan dinilai sukses menambah kesan modern. Subjektif kami, walaupun desainnya kurang bagus, tetapi masih oke untuk ukuran LMPV. Berikut ini kelebihan Wuling New Convero S. Kelebihan yang pertama yaitu desain baru. Wuling memberikan sentuhan berbeda di bagian grill dan bumper depan. Lampu utamanya memang masih terlihat kuno karena menggunakan halogen. Tapi berkat adanya LED DRL, setidaknya mampu mendongkrak sedikit tampilan Convero terbaru ini. Desain lampu utamanya juga sedikit berubah dibanding generasi sebelumnya. Di bagian dalam lampu ini diberikan aksen hitam. Di bagian bawah bumper diberikan aksen silver, serta ada fog lamp di sisi kanan dan kiri bumper. Fog lamp ini sayangnya juga masih memakai bohlam halogen biasa, bukan LED. Kelebihan yang kedua yaitu, pakai jok captain seat. Mungkin sebagian orang kecewa, ketika melihat bagian luarnya. Tapi saat melihat dalamnya, rasanya akan sedikit terobati. Pasalnya, interior New Convero S, sekarang memakai jok tengah, model captain seat. Untuk ukuran LMPV, penggunaan jok captain seat ini, mampu memberikan kesan mewah dan elegan. Material pembungkus joknya juga, sudah memakai bahan kulit sintetis, dengan jahitan berwarna merah. Paduan hitam dengan jahitan merah ini, sedikit menaikkan kasta Convero, dibanding LMPV lainnya. Kelebihan yang ketiga yaitu, aksen karbon merah. Penyegaran lain, ada pada aksen karbon berwarna merah. Bagian ini terdapat di door trim, tepat di bagian cover power window. Jika tadinya memakai model warna silver biasa, sekarang memakai motif warna karbon, berwarna merah. Bahan ini juga, sudah dilapis clear coat, sehingga cukup licin tapi berkesan lumayan. Desain dashboard bisa dibilang tidak berubah sama sekali. Tetapi hanya mengganti warna dari abu-abu, menjadi warna hitam. Knop putaran AC, serta tombol-tombol, benar-benar tidak ada bedanya. Bahkan setirnya masih menggunakan model lama, hanya kini menjadi warna hitam. Pihak Wuling mengklaim perubahan warna ini, ditujukan untuk memberikan kesan elegan dan mewah. Kelebihan yang keempat yaitu, fitur bertambah. Wuling, seakan ingin menghilangkan kesan Convero, sebagai mobil murah. Hal tersebut, dapat dilihat dari keseriusan mereka menambahkan fitur. Untuk ukuran LMPV, fitur yang ada pada New Convero S ini, terbilang mewah, karena sekarang mobil 7 penumpang ini, punya fitur, Tire Pressure Monitoring System, atau TPMS. Fitur ini, biasanya ditemui di mobil-mobil kelas atas, dengan harga lebih dari 300 jutaan rupiah. Tapi sekarang, ada di Wuling New Convero S. Lalu ada juga head unit layar sentuh, berukuran 8 inci, dan kamera mundur. Fitur lain adalah, indikator seatbelt di kedua jok penumpang depan. Penumpang yang belum memakai sabuk pengaman, akan diingatkan lewat indikator yang menyala. Kelebihan yang kelima yaitu, fitur keamanan membaik. Kini, mobil termurah Wuling tersebut, punya dual airbag, rem ABS plus EBD, cakram depan dan belakang, 2 sensor parkir di depan, dan 4 di belakang, emergency stop signal, ISOFIX, immobilizer, dan alarm anti-maling. Fitur keamanan dan keselamatan ini, jelas jadi salah satu penunjang daya tarik, buat konsumen di Indonesia. Dengan adanya fitur keamanan ini, pengemudi jadi semakin nyaman. Soal performa mesin, benar-benar tidak ada perubahan sama sekali. Mesinnya masih menggunakan kapasitas 1485 cc, 4 silinder, DOHC. Tenaganya mencapai 98 tenaga kuda, pada setiap 5.800 revolusi per menit, dengan torsi 135 Nm, pada setiap 3.800 sampai 4.200 revolusi per menit. Transmisi yang ditawarkan, hanya ada satu varian saja, yaitu manual 5 percepatan. Adapun kekurangan Wuling New Convero S, diantaranya adalah, kekurangan yang pertama, material kurang bagus. Kekurangan Wuling Convero S, yang masih seperti model lamanya adalah, material yang kurang bagus di bagian dalam interior.
Saat disentuh beberapa sektor di bagian interior, cukup terasa bahwa materialnya terasa murahan. Dashboard, setir, door trim, sampai plafonnya, terasa terlalu plastik murah. Mungkin penggunaan material ini bertujuan supaya harga jualnya bisa ditekan serendah mungkin. Kekurangan yang kedua adalah mesin bergetar. Selain material, mesinnya saat dinyalakan juga memiliki getaran yang agak menyebalkan. Saat di starter, mesin agak terasa bergetar dan kurang halus. Entah ini memang karakter mesinnya atau memang unitnya yang kurang baik. Tapi bagi mereka yang ingin tetap memiliki Wuling Convero S, kualitas ini sebenarnya masih cukup sepadan. Apalagi kalau melihat fitur yang ada di mobil ini, sebenarnya cukup oke dibanding mobil lain di kelasnya. Fiturnya terbilang paling oke dan lengkap, namun tetap sulit memikat hati masyarakat yang memiliki ekspektasi tinggi sebuah LMPV. Demikianlah kelebihan dan kekurangan Wuling Convero S. Mudah-mudahan review ini bermanfaat bagi Anda.